Di tengah landainya kasus dan pelonggaran pembatasan yang terjadi hari ini, ancaman gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia justru berada di depan mata. Tren kenaikan kasus di sejumlah daerah ini juga menunjukkan penambahan angka. Meskipun kecil, tapi apalagi jelang libur akhir tahun ini membuat prediksi terjadinya gelombang ketiga ini menjadi sebuah keniscayaan. Seberapa siap skenario antisipasi? Kita akan berbincang dengan Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat sore Pak Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wagub sudah bergabung dengan kita sore ini. Pak Wagub, langsung saja kita ingin konfirmasi beberapa hal Pak. Di sejumlah daerah ini sudah menunjukkan angka kenaikan kasus COVID-19. Memang angkanya masih kecil ya Pak Wagub ya, tapi kita ingin melihat bagaimana kewaspadaan di Jawa Timur secara keseluruhan. Apakah kemudian sudah ada laporan atau temuan di lapangan Pak? Baik, jadi angka seminggu terakhir belum menunjukkan pola kenaikan yang konsisten. Itu fluktuatif di kisaran di bawah 70. Kalau tadi saya dengar di offsetnya kan 70 per hari, kita di bawah 70, pernah sekali 74 tapi turun lagi 65, 59, 46. Jadi tapi memang itu bukan alasan untuk kita lengah ya atau complacent. Kita harus benar-benar siaga. Itulah sebabnya Forkopimda Jawa Timur dipimpin Bu Gubernur sudah melakukan rapat koordinasi untuk mengantisipasi lonjakan, bukan lonjakan kasus, tapi lonjakan mobilitas di akhir tahun. Bagaimana lokasi-lokasi wisata bisa memiliki kesiagaan dan apa kira-kira rencana traffic management yang akan dilakukan pada penghujung tahun. Oke, Pak Wagub, kita nanti bicara soal bagaimana potensi dari people gathering dengan adanya libur akhir tahun yang tadi Anda sebutkan. Tapi kita fokus juga kepada beberapa lokasi di Jawa Timur yang mungkin selama ini dalam periode pandemi ini cukup rawan penyebaran kasus. Apakah kemudian antisipasi kali ini juga ada atensi khusus Pak di tempat-tempat ini? Baik, jadi semua lokasi wisata itu dibuka dengan memastikan mereka sudah memiliki sistem internal untuk memantau, itu satu ya. Nah yang kedua kan kita tahu bahwa asesmen di Kemenkes dilakukan real time setiap harinya diupdate ya. Jadi per saat ini kan kita punya tracing ratio 21,57 untuk setiap satu kasus konfirmasi. Nah kita mengakui bahwa ini juga harus kita hati-hati karena kadang-kadang testing itu banyaknya bukan penelusuran kasus, tapi justru testing yang diperoleh karena orang mau pergi naik kendaraan angkutan sehingga harus mengambil tes. Tetapi tim tracing ini tetap berjalan untuk memastikan kita kalau ada kasus, misalnya hari ini ada 46 kasus ya, kita cari berapa kasus yang terkait dengan 46 ini. Dan ini kita lakukan untuk meminimalisir potensi satu kasus bisa berlipat ganda karena tidak tertangani. Oke, artinya kemudian strateginya akan sama saja dengan sebelumnya, 3T begitu juga akan tetap intensif dilakukan, apalagi juga di libur Natal ini amunisinya tentu akan lebih besar yang disiapkan. Baik, jadi 3T itu sesuatu yang harus ada selama masa pandemi ini, gitu. Karena tanpa 3T itu bahaya sekali. Satu kasus bisa berkembang kalau 3T-nya nggak jalan dengan baik. Testing, tracing, maupun, nah kalau treatment ya nggak kepake kan ruangan treatment karena kasusnya sedikit. Tetapi tadi juga di offset dan kami juga melakukan hal yang sama, tadi di editorial disampaikan bahwa rumah sakit memastikan bahwa ketersediaan oksigen, kemudian tenaga kesehatan tetap ada. Nah cuman memang tenaga kesehatan mulai juga kita mobilisasi untuk membantu mempercepat vaksinasi. Yang mana saat ini kan sudah lebih dari 63% sasaran penduduk vaksinasi Jawa Timur sudah tervaksin untuk tahap 1, vaksinasi tahap 1. Oke, untuk kelompok rentan bagaimana Pak Wagub? Apakah ini juga sudah berjalan untuk vaksinasi? Kelompok rentan definisinya salah satunya kan lansia ya. Lansia ini memang paling menantang. Per saat ini sudah 40% kurang lebih seluruh Jawa Timur, tapi capaian ini bervariasi dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya. Tetapi mulai ada tren yang membaik ya, walaupun sekali lagi hasilnya masih variatif. Oke, Pak Wagub, ada sorotan juga menarik soal situasi hari ini. Ada potensi bencana yang terjadi begitu ya. Kita tahu bahwa warga Anda di Batu, Malang, Jawa Timur sekarang mengalami bencana begitu. Ada warga yang juga diungsikan begitu juga. Bagaimana masyarakat di sana tentu dalam situasi dan kondisi yang darurat. Apakah kemudian ini juga ada
penanganan khusus atau hal-hal spesifik yang akan diterapkan jika kemudian ada kondisi-kondisi emergensi seperti ini, Pak Wagub? Ya baik, tentunya tempat pengungsian itu harus menjaga betul bahwa prokes masih bisa diterapkan. Artinya ya orang tidak boleh terlalu terkonsentrasi banyak. Cuman saya tadi sudah meninjau, melihat ini dikirimi di grup kami bahwa tempat pengungsian ini tidak terlalu terisi secara padat sekali. Dan inilah kemudian mereka memilih di tempat-tempat keluarga, sanak saudara gitu. Jadi tidak terlalu terjadi kemudian konsentrasi massa yang besar di satu titik. Ini yang kita hindari tentunya. Ada skenario khusus Pak Wagub untuk kegiatan tanggap darurat di lokasi atau titik-titik rawan bencana nanti? Skenario khusus, yang jelas bukan skenario khusus ya, yang jelas bahwa memang kita sudah melakukan bahkan apel bersama Forkopimda untuk bencana hidrometeorologi jauh sebelum ini, dan ya memang tidak ada bisa menebak ya bencana itu seperti apa akan terjadinya, dan yang di Batu ini tergolong besar sekali. Nah oleh karena itu memang yang penting kesiagaan dari elemen untuk cepat melakukan penanganan, termasuk misalnya saat ini air di Kota Malang terganggu karena adanya longsoran yang mengganggu pipa dari PDAM. Nah ketersediaan alat berat, peran lintas instansi ini sudah terpetakan sehingga insya Allah, alhamdulillah ya mereka bekerja dengan sangat efektif di lapangan. Oke, terakhir Pak Wagub, strateginya adalah yang akan ikut berperang begitu ya kita semua ya. Di front depan ini tentu ada nakes, ada rumah sakit darurat, ada obat-obatan, ada peralatan-peralatan yang disiapkan. Ini ready Pak? Kita ya gini, saya tidak mau kadang-kadang ngomong ready itu seakan-akan kita tahu persis kasus itu akan jadi berapa ya. Jadi tetapi secara historis kita berikhtiar semaksimal mungkin bahwa kita bisa mengantisipasi situasi yang terburuk. Kira-kira demikian. Oke, kenapa kemudian ini menjadi pertanyaan? Karena memang beberapa waktu yang lalu Jawa Timur cukup cukup tinggi kasus yang terjadi di sana, dan penanganannya juga cukup memusingkan begitu pemerintah daerah untuk menekan angka kasus di sana, dan semoga ini tidak berulang karena sudah diantisipasi dengan segala sumber daya yang ada di Jawa Timur. Terima kasih Pak Wagub sudah bergabung dengan kita di CNN Indonesia Newsroom sore ini. Terima kasih.